akan mulai. Bapak mengabsen dulu. Yang hari ini yang tidak masuk ada berapa tadi? 2 orang. Yang selebihnya masuk? Bapak akan mulai pelajaran agama hari ini, yaitu pelajaran kedua Allah Maha Segalanya. Tapi sebelum itu Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, siswa memahami makna Al-Ghaffar, Al-Afu, kemudian Al-Wahid dan As-Samad. Yang kedua, menghafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad. Kemudian yang ketiga, mempraktikkan atau meneladani Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu dan Al-Wahid dan As-Samad dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, memahami makna Asmaul Husna yang 4, As-Samad, Al-Wahid, Al-Afu dan Al-Ghaffar. Kemudian setelah itu, yaitunya menghafalkan. Kalian harus hafal 4 Asmaul Husna tadi yang telah Bapak sebutkan, mulai dari As-Samad, Al-Wahid, Al-Afu dan Al-Ghaffar. Kemudian mengamalkan, melakukan, mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang harus kita capai dalam memahami pelajaran kedua ini. Kemudian Bapak tanya kepada anak Bapak, apakah kalian tahu arti Al-Ghaffar? Coba sebutkan apa dan arti Al-Ghaffar. Maha cahaya, tempat menutup. Raisa, arti Al-Ghaffar menutup. Arti Al-Ghaffar adalah menutup. Yang kedua, pertanyaan kedua Bapak, apa kalian tahu arti Asmaul Husna? Coba sebutkan Arsyad, arti Asmaul Husna. Nama-nama baik Allah. Ada berapa Raisa nama baik Allah? 99. Betul Rapardan 99? 99. Itu nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita masuk, yaitu menghafalkan Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad. Mari kita sama-sama membacanya, kemudian kita artikan 4 Asmaul Husna. Yang pertama, As-Samad. Sama-sama arti As-Samad. Yang kedua, Al-Wahid. Allah Maha Tunggal atau Allah Maha Esa. Kemudian yang ketiga, Al-Afu. Allah Maha melenyapkan. Apa yang dihilangkan, apa yang dilenyapkan? Dosa siapa? Kita. Kemudian yang keempat, Al-Ghaffar. Menutup. Apa yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Nabi katakan, siapa yang menutup, menyembunyikan aib temannya, maka aibnya di akhirat akan ditutup. Kebalikannya, siapa yang membuka aib, tahu aib? Raisa, apa itu aib? Apa? Apa aib? Yang kuatlah suaranya. Apa yang aib? Kejelekan. Itu nomornya kejelekan. Apa itu aib? Sesuatu yang diceritakan kepada orang lain, orang tersebut, orang yang diceritakan itu tidak senang menerimanya. Itulah aib. Seluruh kesalahannya itu aib. Itu yang harus kita tutup. Yang disebut dalam Asmaul Husnanya adalah Al-Ghaffar. Bisa menerapkan dalam kehidupannya? Dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Makanya kita jaga aib. Kalau kita menjaga aib teman, kesalahan teman yang mungkin dilakukan, cuma kita yang tahu, kita jaga, kita tutup. Allah akan menutup kesalahan kita. Aib. Mau nggak Aldi ditutup aibnya? Kalau dibuka oleh Allah selebar-lebarnya,
Tahu, nanti kita akan dibuka di akhirat, nanti akan diperlihatkan bagi orang yang ember mulutnya di dunia. Tahu ember? Apa itu ember? Yang hobi menyebarkan air, temannya menyebutkan ini di segala macamnya. Ya ada. Itu hobi nggak kayak gitu? Tidak. Mudah-mudahan tidak semuanya menjadi anak soleh dan soleha. Kemudian itu mengenai pembahasan Asmaul Husna. Ini perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka untuk itu, ketika kita memahami pelajaran kedua ini, As-Samad, Al-Wahid, Al-Afu, Al-Ghaffar, ini perlu penerapan dalam kehidupan kita. Maka ada, setelah kita pelajari, kita pahami, ada yang bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan sehari. Bukan sekedar dipelajari aja, tapi diamalkan. Itu salah satu As-Samad. Allah tempat minta. Betul, Allah tempat minta? Ada yang hafal ayatnya, tempat Allah menyatakan dalam Al-Quran tempat meminta? Yo, siapa yang bisa? Allah tempat meminta. Apa dalam surah apa ayat? Al-Ikhlas ayat 2. Si Gilang bisa menyebutkan Al-Ikhlas ayat 2? Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah dulu lah. Allahus Samad, artinya Allah tempat meminta. Harus ada landasan. Ketika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, ada landasannya, kita mengamalkan. Ya, ada ayat Al-Quran. Kalau nggak ada ayat Al-Quran, kemana kita tengok? Kita lihat hadis Nabi. Kemudian yang kedua, Al-Wahid. Allah Maha Tunggal. Terdapat di dalam surat apa? Al-Baqarah ayat 163. Ada landasannya. Wa ila. Coba Rafael sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Warrahman. Ayo sama-sama. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada kata-kata wahid di situ. Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Itu di situ. Yang ketiga, kemudian Al-Afu. Terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 149. Ada yang Anda bisa bacakan? Coba baca. A'udzubil yang kuat boleh dengar. Di dalam surat tadi An-Nisa ayat 5. Setiap Asmaul Husna, seluruh Asmaul Husna 90 ada landasan-landasannya. Ketika kita ingin mengamalkan, harus kita lihat di situ. Apa maksudnya, apa tujuannya, dan kemudian apa pengertiannya, baru kita amalkan. Yang terakhir, Al-Ghaffar. Terdapat dalam Al-Quran surat, ayo Al-Ghaffar. Al-Ghaffar nggak ada? Nggak ada. Betul, nggak ada. Terdapat di dalam kalimat Taibah. Apa itu kalimat Taibah? Astaghfirullahaladzim. Boleh. Allah Maha ampunilah dosa-dosaku. Astaghfir. Atau boleh landasan dalam Al-Quran doa Nabi. Ada yang hafal doa Nabi Adam? Yo, Nabi Adam diturunkan dari surga ke dunia, dipertemukan di mana? Selama 40 tahun dipertemukan. Kalau kita dipisahkan kayak gitu 40 tahun, sanggup nggak kira-kira? Tetapi beliau ketika bertemu dengan Siti Hawa, beliau membaca doa. Apa doa yang beliau baca? Doa minta ampun.
yaitunya minta ampun sama Allah, terlanjur berbuat dosa. Apa itu doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam. Ada nggak kita baca sehari-hari itu? Enggak. Nabi Adam manusia yang pertama diciptakan Allah, beliau baca doa. Ini Gilang, Jul apa Gilang nih? Bapak sering manggil Jul. Udah baca doa itu tadi pagi? Udah nih, sebentar ini dibaca kan sama-sama kan? Ya. Tadi pagi belum kan? Belum. Apa alasannya belum? Karena Jul tadi tidak sholat subuh. Itu intinya. Kalau orang pasti sholat pasti baca doa. Arsyad udah baca tadi? Belum. Kayak mana nih Sat? Ini pengamalan Asmaul Husna. Asmaul Husna yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu bagi kita Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Samad, yuk kita hafalkan artinya. Sudah berapa menit? Baru 10. 11. Maka untuk itu bagi kalian, setelah Bapak jelaskan pelajaran kedua kan, Allah Maha Segalanya, maka dipelajari As-Samad, Al-Wahid, Al-Afu, Al-Ghaffar, yuk terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka selesai ini Bapak kesimpulannya, Bapak simpulkan pelajaran kita pada pagi hari ini. Karena ini latihan, disimpulkan dulu. Bapak kasih latihan per kelompok. Ini ada tugas dari Bapak, ada Bapak print tadi. Kerjakan bersama-sama supaya cepat. Waktu sebentar, Bapak kasih waktu. Kerja sama-sama, nanti ada 10 soal. Nanti siapkan, siapa yang turun cahaya siapkan pena yang Bapak suruh tadi. Kerjasama untuk dalam isinya. Bapak simpulkan dulu. Yang pertama adalah pembahasan kita mengenai Al-Ghaffar, Al-Wahid, kemudian Al-Afu dan As-Samad. Ya, artinya Al-Ghaffar adalah Allah Maha Menutup. Sementara Al-Afu Allah Maha Menghapus. Kemudian Al-Wahid Allah Maha Tunggal Al-Esa. Kemudian As-Samad Allah tempat meminta. Ada yang bisa merangkum, menyimpulkan setelah Bapak simpulkan 4 Asmaul Husna. Ayo Cahaya, sebutkan keempat artinya. Terus terus tempat meminta. Raisa, coba. Ya. Al-Wahid bisa. As-Samad Maha meminta. Coba dapatkan kelompok. Al-Ghaffar artinya menutup. Al-Afu artinya menghilangkan. Al-Wahid artinya tunggal esa. As-Samad artinya tempat kita. Betul? Al-Ghaffar artinya menutup. Terus Al-Afu artinya menghapus. Al-Wahid artinya tempat tunggal. Al-Samad artinya tempat meminta pertolongan dan bulan kita harapan. terakhir kelompok A ya. Bisa. Sama. Rata-rata kita harus hafal Asmaul Husna yang itu beserta arti. Ya, maka untuk itu bagi Bapak sudah setelah Bapak jelaskan ini ada tugas kelompok. Masing-masing kelompok akan mengerjakan ada 10 soal. Dipoto nanti edit. 10 soal, silakan kerjasama. Kelompok A tulis di kepalanya di situ kelompok A, ya. Di atas itu aja tulis sama penanya. Kelompok A, kelompok B ada 10 soal. B, kelompok C buat tulis di kepalanya. Boleh ditulis kelompok C nama-namanya boleh di atas itu tulis saja. Terserah mau ditulis nama-nama 5 orang ini di mana. Di tempat yang kosong aja. Boleh buat namanya kelompok C. Silakan isi lagi. Kelompok D, kelompok E. Boleh buat nama-nama di sini. Halo, perhatikan Bapak. Ini. Halo, lihat masing-masing kelompok. Buat kelompok A misalnya. Nama-namanya buat di sini boleh
di tempat yang kosong depan itu. Berapa orang? Silakan. Ini punya siapa? Nah, silakan. Iya, buat nama semuanya, nama pendek aja, nggak usah nama. Isi bersama-sama lah, isi. Boleh isi bersama-sama. Cari. Boleh mendekat, boleh. Bekerja sama boleh. Nah. Boleh mendekat, boleh. Nah, ini tugas. Tim untuk masing-masing. Silakan. Kelompok E kan? Kelompok E. Silakan cari sama. Isi 10 soal, kasih waktu untuk mengisi tugas atau latihan siswa. Silakan. Isi waktu. Udah siap? Belum. Isinya kerja sama aja, supaya betul ke 10-nya. Kan isi kerja sama, cari di buku boleh. Namanya udah dibuat? Dapatkan? Sudah, Pak. Nah. Silakan dibaca, dipahami, baru isi yang betul. Bantu kalau nggak apa-apa dia sampai kasih tahu. Sudah siap saya? Dar, Fardan? Ada yang susah? Ada di buku semua. Boleh. Silakan cari di buku. Sudah? Sudah ada yang siap kelompoknya? Sudah siap? Buat gantian. Ya, jawabnya yang benar. Kita sama bantu mengisinya, boleh? Kita kelompok, kita kelompok. Bantu Resti, bukan Cengisan. Sudah siap? Kalau sudah siap, boleh kita kumpulkan ke depan. Sudah? Yo, arti al-afu, al-samad, al-wahid, al-ghaffar. Semuanya itu tergantung di situ semua. Sudah siap? Silakan antar masing-masing kelompok ke depan. Silakan diantar ke depan. Sudah siap? Ayo, waktu tinggal berapa menit?
Antar ke depan. Nama juga kelompoknya kelompok D. Antar ke depan, antar ke depan. Siapa yang antar? Dorong meja itu, dorong aja, dorong. Silakan ke depan antar. Ayo, mulai. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ayo. Kelompok A mana? Ayo berulang kelompok A. Kelompok E. Nah, ya kelompok A lagi. Ayo kelompok A. Selesai? Sudah. Ayo. Selesai satu. Sudah? Oke, antar ke depan ayo. Ke depan kelompok. Nah, ketiga. Alhamdulillah telah selesai tugasnya kelompok. Mari sebelum Bapak tutup. Fokus. Yuk kita dengarkan dulu. Sebelum Bapak tutup kita dengarkan ini lebih penjelasan dari Bapak penjelasan tadi yang telah Bapak jelaskan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ayo dengarkan. Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Jadi kita dengarkan kami. Nanti Bapak suruh satu orang menyimpulkan di depan. Namanya belum Bapak sebutkan, terserah siapa nanti. Ketemu lagi dengan Pak Hakim dan kita hari ini akan membahas pembahasan selanjutnya, yakni Allah Maha Segalanya bagi kelas 6 semester 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan doa ini semoga ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia dan di akhirat. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mencontohkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala antara lain Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid dan As-Samad dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mari kita bahas makna Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah sebutan untuk 99 nama-nama Allah yang indah dan baik, yang menggunakan sifat-sifat. Kata asma berarti nama, dan husna berarti yang terbaik atau yang paling indah. Nama-nama ini mengajarkan kita tentang berbagai aspek keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna juga sering digunakan dalam doa dan zikir sebagai cara untuk memuji Allah dan memohon pertolongannya. Setiap nama dalam Asmaul Husna mengandung kekuatan dan kebaikan yang bisa menjadi inspirasi bagi kita menjalani hidup yang lebih. Selanjutnya kita akan mengenal 4 Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Al-Ghaffar yang artinya Maha menutup aib. Kedua, Al-Afu yang artinya Maha memaafkan. Yang ketiga, Al-Wahid yaitu Maha Esa. Kemudian yang terakhir, As-Samad yang artinya Maha dibutuhkan. Mari kita bahas satu persatu, dimulai dari Al-Ghaffar. Makna Al-Ghaffar berasal dari kata Ghafar yang artinya penuh, yaitu maksudnya Allah menutup aib semua manusia. Kemudian dalilnya, Rasulullah SAW, siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhir. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian, bagaimana cara meneladani sifat Allah? Cara meneladani sifat Allah adalah dengan cara membiasakan untuk
apabila ada kekurangan dari teman kalian, apabila ada kesalahan dari teman kalian, maka sebaiknya kalian tutupi. Jangan sampai menyebar kemana-mana hingga teman kalian marah. Asmaul Husna yang kedua yang akan kita bahas yaitu Al-Fatih. Makna dari Al-Fatih yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan semua dosa manusia. Dalil dari sifat Al-Fatih yaitu dalam surat An-Nisa ayat 149. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu khairan aw tukhfu aw ta'fu 'an su'in fa inna Allaha kana 'afwan qadira. Yang ketiga, jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Asmaul Husna yang ketiga yang kita bahas yaitu Al-Wahid. Makna Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal sendiri dan tanpa ada yang lain. Dalilnya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan adalah Tuhan yang satu. Dia adalah Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian cara mempelajari sifat Allah berwahid yaitu selalu melaksanakan salat wajib. Asmaul Husna yang keempat yaitu as-samad. As-samad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Dalilnya ada di surat Al-Ikhlas ayat kedua yaitu Allahus Samad, yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung padanya segala sesuatu. Bagaimana cara mempelajarinya? Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jika sayang kemudian bagaimana cara Allah mengampuni kesalahan manusia? Nah, dari penjelasan tersebut bisa dipahami ketika Bapak menjelaskan juga tadi, ini juga dijelaskan mulai dari Al-Ghaffar, Al-Afuw, Al-Wahid, As-Samad. Mari kita sama-sama menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Harus kita lakukan, harus kita amalkan, dan harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah penjelasan dari pelajaran kedua utama segalanya mengenai Asmaul Husna. Mohon maaf bagi Bapak kalau ada kesalahan dan kekilapan dalam menyampaikan. Mari kita semua sama-sama, kalian dan Bapak juga mengamalkan kita dalam kehidupan sehari-hari dari Asmaul Husna. Bapak akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.